kepentingan keluarga menjadi di atas kepentingan segalanya. Hari ini kampus berbicara, masyarakat sipil berbicara, dan kita sedang diingatkan agar trek demokrasi bisa berjalan dengan baik. Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Kita membangun Indonesia kuat, adil, makmur, aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Tapi saya mau bergabung kembali dengan Profesor Kunchoro, Guru Besar Ilmu Psikologi UGM. Prof. Kunchoro, saya ingin tanya ya, banyak kemudian yang khawatir apa yang dilakukan oleh Civitas Akademika, oleh para guru besar ini rentan untuk dipolitisasi. Sebetulnya tujuan dari pengeluaran petisi ini apa sih Prof? Mbak, kami itu dari Gajah Mada itu bangga punya Pak Jokowi. Kita itu bangga bahwa hampir semua calon ini adalah orang dari Gajah Mada. Dari satu itu Mas Ganjar dan Mas Anies dengan Mas Amin itu dari UGM. Kemudian yang ke Pak Ganjar mau UGM. Incumbent-nya adalah Pak Jokowi. Ketika saya melihat bahwa Pak Jokowi seperti itu saya kemudian juga sakit, Pak. Kenapa? Ini begini, selama ini yang ditunjukkan adalah satu, pembenarannya, satu, undang-undang tidak tertulis ada, tapi itu melanggar etika, tidak pernah itu dibicarakan. Yang kedua, menurut teori representasi sosial, Pak Jokowi itu bukan Pak Jokowi ansih. Pak Jokowi itu seorang presiden, ya. Tapi Pak Jokowi itu ibunya suaminya Bu Iriana, ya. Tapi Pak Jokowi bapaknya Gibran, ya. Simbol-simbol itulah yang harus diperhatikan. Oke. Gitu. Sehingga kalau maaf sekali dari istana mengatakan saya bela presiden, yang dibela itu presiden apa Jokowi? Oke. Itu dua hal yang berbeda. Targetnya apa nih Kalau Prof? presiden adalah lembaga negara. Kenapa? Target dari petisi ini jadinya apa? Tadi, satu, kita mengingatkan Oke. pada Pak Jokowi untuk menjalankan nilai-nilai dan jati diri UGM. Kita mengingatkan itu. Yang kedua, mengingatkan pada Pak Jokowi untuk kembali menjalankan demokrasi Pancasila. Titik. Oke. Setelah pengeluaran petisi ini ada tekanan nggak dari penguasa terhadap Prof. Kunchoro dan teman-teman guru besar Civitas Akademika? Kami tidak merasa ada tekanan karena bagi saya adalah yang kami ucapkan itu adalah kasih. Ya, kami mengingatkan alumni kami. Oke. Gitu. Tetapi yang menjadi persoalan tekanannya itu justru adalah satu, kemarin Ari Dwi Payana dan tadi dua Pak Muldoko mengatakan bahwa kita itu kayak robot. Itu intimidasi ini, Mbak. Yang kayak robot siapa? Kami itu penjaga, kami bertugas. Profesor, guru besar itu adalah pemikir bangsa. Baik. Penjaga moral terakhir. Kalau kita sampai dengan kemudian diperlakukan seperti itu apa yang akan terjadi kelak? Baik. Kita tidak ingin, kita tahu dari Gajah Mada sekarang sudah lebih dari 60 perguruan tinggi. Beberapa civil society juga melakukan. Saya khawatir, Pak, kalau terjadi kemudian ada pemantiknya, kemudian terjadi riot, chaos, yang rugi siapa? Gajah Mada lagi menjadi penyebab itu. Baik. Oke, kita harapkan itu tidak terjadi ya Prof. Kunchoro ya, dan semoga Pak Jokowi mendengar suara hati dari mantan guru-guru besarnya, mantan pendidik-pendidiknya begitu ya. Terima kasih Profesor Kunchoro, Mbak, guru sekali besar lagi Mbak, maaf ya. Ilmu Psikologi UGM. Ini yang saya sampaikan apa Pak? Kita jangan menggunakan logika itu, tapi bermainlah dengan rasa. Baik. Gitu. Baik. Ada rasa ketidakadilan, rasa itu. Jangan ada pembodohan. Tadi contoh misalnya yang berulang kali ditunjukkan. Apa itu? Aturan tadi. Tidak ada yang taruh. Misalnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Itu hanya sepotong. Gitu. Dari sekian aturan. Ini pembodohan.
Gitu. Jangan Oke. sampai presiden, dia sebagai pribadi atau apa, jangan sampai Pak Jokowi atau sebagai presiden melakukan pembodohan pada rakyat Baik, untuk baik. sekedar pembenaran. Oke. Ya, Oke. saya kira itu, Mbak. Terima kasih, Baik, Mbak. terima kasih Profesor Kuncoro, Guru Besar Ilmu Psikologi Universitas Gadjah Mada. Semoga sekali lagi Pak Jokowi mendengar suara hati mantan guru besar ya, mantan pendidiknya. Terima kasih Prof. Kuncoro. Saya mau ke Terima kasih, pamit. Saya Oke. Ya. Terima kasih Prof. Kita mau ke Bang Masinton dulu dari TPN 03. Dari semalam di debat juga Mas Ganjar menyampaikan keresahan ya. Selain dari Civitas Akademika, tapi ada keresahan dari tokoh-tokoh agama seperti Romo Magnis, kemudian yang lainnya begitu ya. Apakah kemudian ini sebagai bentuk ada krisis kepercayaan terhadap pemerintahannya Pak Jokowi? Ya, jadi agar kita flashback ke belakang. Tahun 97-98 itu suasananya sama seperti yang disampaikan akademisi hari ini. Ya. Ketika akademisi rohaniawan menyuarakan ya, itu menyuarakan moral, berarti ada yang nggak benar. Moral, etik dan moral ini panduan kita bersama. Oke. Ini mengalahi dari segala berbagai aturan dan perundang-undangan. Ini adalah panduan bersama kita. Ini bukan persoalan menang kalah. Oke. 97 ya, saya berada dalam pusaran sejarah Ya. itu. 97 akademisi, saya masih mahasiswa dan kemudian pers pada saat itu yang nggak terkooptasi oleh Orde Oke. Baru menyampaikan suara-suara keresahannya terhadap rejim yang otoriter, rejim yang menyelenggarakan pemilu dengan cara-cara curang. Maka pada saat itu melahirlah gerakan golput, tidak percaya Oke. kepada rejim Orde Baru pada saat itu yang menyelenggarakan pemilu secara intimidatif dan manipulatif. Baik. Cara-cara curang. Oke. Ini persis ini. Ini berarti Anda melihat cikal bakalnya. Oh iya, tetapi kemudian apa yang dijawab oleh Orde Baru pada saat itu? Oh ini ruang demokrasi, persis sama jawaban ini. Gitu loh. Kemudian ya, Orde Baru tidak menjawab dengan perbuatan untuk memperbaiki agar tidak melakukan kecurangan dan manipulasi, ternyata tetap dilakukan. Oke. Maka apa? Pemilu 80% Orde Baru menang. Golkar pada saat itu. Belum partai politik, masih Ya, Golkar. ya. Oke. Oke, Berkaca ke kemudian sekarang nih, kita iya, langsung ini nih, fast forward. ini agar tidak terputus nih. Setelah itu pemilunya oke, dia menang. Tapi apakah itu legitimate? Tidak. Terus kemudian suara-suara kebenaran ini kita suarakan. Akademisi menyuarakan, guru besar menyuarakan, mahasiswa menyuarakan. Ini bergulir menjadi seperti bola salju. Oke. Menemukan momentumnya ketika Mei 98 gedung DPR didudukin, Soeharto berhenti. Artinya apa? Kalau ini direspon oleh pemerintah saat ini dengan jawaban-jawaban yang retoris, tidak memberhentikan Oke, baik. kritik-kritik. Ngancam. Iya, apalagi sampai ngancam. Baik. Ini akan membahayakan Baik, proses baik. legitimasi Oke. pemilu Oke. ini dan Proses jangan legitimasi dianggap pemilu. jangan dianggap ini enteng Ya. ya, bahwa ini nanti akan berhenti. Ini Oke, pasti baik. bergulir melawan ketidakadilan, Baik. melawan kecurangan. Oke, saya dan kasih kesempatan nih. Oke, dari 01 dulu, nanti baru semuanya dijawab oleh 02 soal legitimasi hasil pemilu. siap. Oke. Silakan. Apakah dari Timnas Amin juga merasakan keresahan yang sama bahwa ada krisis kepercayaan terhadap pemerintahnya Pak Jokowi saat ini seperti yang dirasakan oleh Civitas Akademika? Ya sudah pasti. Prof. Mahfud MD kan sudah menyampaikan bahwa ada upaya-upaya menggunakan hukum ya untuk kekuasaan. Percakapan antara Jenderal Purnawirawan Fahru Rozi dengan LBP yang mengatakan ada upaya-upaya mengatur siapa yang maju, siapa yang tidak. Itu menunjukkan bahwa memang negeri ini Ini tidak maksudnya sedang Pak Luhut baik-baik Binsar saja. Panjaitan. Iya betul. Oke, Kan, percakapan antara Pak Fahru Rozi dengan Luhut Binsar Betul. Panjaitan. Bahkan almarhum Rizal Ramli mengatakan desain Gibran maju itu udah lama. Jadi bukan baru-baru aja. Jadi sebenarnya menurut saya ini yang dirasakan oleh masyarakat tadi kata Prof. Kuncoro, rasa. Ya. Pak Jokowi diusung PDIP jadi wali kota 2 kali. Jadi gubernur 1 kali. Jadi presiden 2 kali. Mantunya jadi wali kota. Anaknya jadi wali kota. Memang itu nggak melanggar hukum. Tapi bagaimana rasa dia? Oke. Pak Prabowo meninggalkan pendukungnya 64 juta dengan pindah menjadi menteri. Memang nggak melanggar hukum.
tapi bagaimana rasa kemanusiaannya. Meninggalkan mereka yang dulu berjuang sampai ada yang tewas. Lalu bagaimana rasa? Jadi ini bukan soal pasal melanggar hukum atau tidak. Jadi ini soal rasa yang Jadi harus paslon Anda dipahamkan. nanti soal rasa juga ya, kalau misalnya ada yang menang terus paslon Anda nggak akan bergabung. Ya ini tentu saja menjadi salah satu bagian penting dalam demokrasi kita. Oke. Bahwa ketika ada yang menang, ada yang kalah, kita menerima. Tapi pertanyaannya menangnya jujur nggak? Oke, Ya, jadi legitimate makanya apa enggak ya? jujur, adil, damai. Jangan damai dulu. Rasa keadilan itu Rasa terpenuhi keadilan enggak? dulu. Karena Ukur jujur atau tidak kan nanti di Bawaslu. makanya jujur itu bukan hanya pada taraf level melanggar hukum atau tidak. Tetapi bagaimana rasa yang dirasakan masyarakat. Rakyat melihat kok sekarang apa yang terjadi. Bayangkan saya tidak sangat sungguh menyedihkan statement Kepala KSP hari ini. Mengatakan guru besar adalah seperti robot di remote, ya, tidak punya hati nurani. Itu menurut saya harus minta maaf lah. Nggak boleh lah, itu memantik emosi lah. Janganlah kita mentang-mentang berkuasa gitu ya, memberi war seperti itu. Mereka Karena tuh- nggak paham sejarah, Pak. Itu. mereka itu orang-orang baik semua, guru-guru kita. Masa guru diancam? Jadi dari Timnas Amin juga melihat ada krisis kepercayaan terhadap pemerintahnya Pak Jokowi ya. Betul. Ya. Oke, saya mau ke 02. Bang Uki, gimana ketika kemudian ada krisis kepercayaan terhadap pemerintahnya Pak Jokowi, terhadap Pak Jokowi itu sendiri sebagai kepala negara, dan itu akan berujung nanti krisis kepercayaannya bisa ke legitimasi pemilu seandainya paslon Anda menang. Ya, justru apa yang kita lihat ini adalah sebuah fenomena di mana semua orang bebas berbicara. Kita sedang menikmati freedom of speech itu benar-benar bisa dilakukan bahkan dalam bentuk kritik sekeras apapun. Tadi kita sudah melihat ya, Prof. Kuncoro mengatakan ketika Mbak Nana menanyakan apakah terjadi intimidasi sih nggak ada. Tapi yang ada direspon. Ya memang yang namanya ada tesis, kemudian ada antitesis. Itu hal biasa dalam berdialektika. Ya. Tapi poinnya begini, yang dikritik itu adalah soal demokrasi yang terancam dan lain-lain ya. Pertama, fenomena hari ini menunjukkan bahwa semua orang bebas berbicara. Kedua, saya ingin merujuk kepada sebuah data yang biasanya dipakai oleh Bappenas untuk mengukur kinerja pemerintah, yaitu data BPS tentang indeks demokrasi. Oke. Ya. Ketika Pak Jokowi baru aja dilantik tahun 2014, indeks demokrasi kita ada di 73,04. Oke, sekarang? Sekarang ada di 80,41 tahun Itu 2022. versi BPS? Itu versi BPS. Oke. Ya. Dan ini artinya Tapi apa? versi lembaga lain kita menurun. BPS kan anak buahnya Pak. Iya, nggak bisa. BPS kan milik pemerintah. Nggak bisa kayak begitu dianggapnya. Tapi Nggak bisa versi begitu. lembaga lain indeks demokrasi kita menurun. Misalnya Angka satu korupsi lagi. kita meningkat, Nggak, Bang Uki. misalnya satu lagi. Kalau angka BPS misalnya turun, satu lagi. BPS bisa dipanggil sama saya, presiden. saya nggak begitu dong cara mikirnya. Iyalah kan anak buahnya presiden. Saya tahu betul. Selain saya BPS tahu coba. betul. Selain BPS dong, ada nggak Misalnya datanya? ada lagi ya yang biasanya dipakai untuk persepsi korupsi. Oke. Itu diambil dari Transparency International. Iya. Ya. Dan dia hanya mengukur dari persepsi. BPS sebenarnya juga melakukan hal yang sama, tapi menambah satu lagi variabel. Yang A adalah persepsi, yang B adalah based on experience. Dan di sana menunjukkan IPAK kita, indeks prestasi anti korupsi kita, itu meningkat kok. Oke. Itu meningkat kok. Jadi, Sebentar, jadi Tapi menurut berbeda. Transparency Indikatornya International itu- berbeda, Mas. Enggak, CPI, ini- Corruption Perception Index itu dibangun dari 9 Ya. dari kalau Indonesia ya, di internasional itu ada 12 bahkan 13 indeks yang berbeda. Jadi indikatornya berbeda Ya. dan itu melibatkan semua dari isu bisnis, kemudian penegakan hukum, demokrasi dan lain sebagainya. yes, Oke. Beda-beda. yes, Jadi yes, yes. tidak Tapi yang comparable. kedua, dia ini kan indeks komposit ya. Indeks Oke. komposit yang saya maksud ini dia menambahkan satu lagi variabel, yaitu pengalamannya terkait dengan korupsi, bukan persepsinya saja. Oke. Nah, jadi data Soal tadi krisis dibalas dengan kepercayaan data kan fine-fine berujung saja. pada delegitimasi hasil pemilu. Kalau paslon Anda menang gimana itu? Saya pikir sih enggak ya. Saya pikir sih enggak sih. Data menunjukkan bahwa semakin ke sini ya, itu menunjukkan bahwa satu putaran atau sekali putaran itu semakin dekat kok. Gitu ya. Sangat Apalagi optimis ya. Iya, apalagi kemarin kita melihat ya Denny JA mengeluarkan hasil survei bahwa kita sudah di atas 50%. Ya, jadi apa yang Bukan lagi dibilang 50%, delegitimasi. udah. Maksudnya Bang Masin, Enggak, jadi apa yang Nembus Maksudnya apa nih ketawa nih? Apa maksudnya Bang Iqbal ketawa? sama Apalagi Mas maksud Iya. dengan delegitimasi Udah itu nembus apa? langit ke-7 tuh Enggak, survei. ini Bukan kan lagi 50%. ini kan sebenarnya kita sedang menghadapi Jadi orang-orang. suara-suara dari guru besar dari 20 kampus itu nggak berarti ya? Bukan nggak berarti suara rakyat mengatakan bahwa mereka 50% lebih itu mempercayai Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terus bagaimana? Oke. Itu Terus kata siapa? Dan 80% orang Indonesia suka atau puas dengan kinerja Pak Jokowi. Terus mau bagaimana? Gitu.
Sivitas boleh ya, mereka Oke. juga punya kebebasan bersuara, tapi Ya. yang lain-lainnya juga punya kebebasan bersuara. Terus mau bagaimana? Apalagi kalau dikait-kaitkan sama krisis 98 saat tumbangnya Pak Soeharto atau rezim Orde Baru. Situasinya sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda. Jadi itu nggak akan terjadi. Saya tahu bahwa situasi politik saat itu sudah banyak ketidakpuasan, yes. Ya. Ya. Tapi kemudian kan harus ada enablernya. Enablernya adalah saat itu inflasi kita itu sudah di angka 70%-an. Ya, Artinya in case ya, in Kau case. apa? Kau ngerti Sebentar, apa sebentar. tentang sejarah itu? Sebentar Bang Enggak, Masinton. kau enggak usah. Kita sesekali, No. kita sesekali harus memberikan kesempatan Kau bicara. ngerti loh untuk nggak yang tadi? lain. Apa Dan yang kata kedua, Pak dan yang Kuncoro kedua, tadi itu? dan yang kedua, Pemantik. Dan yang kedua, Persoalannya ini rasa tidak adil. Yang lainnya tadi inflasi apa segala itu pemantik, Bos. Jadi kau harus ngerti bahwa persoalan mendasarnya itu adalah ketidakadilan. Rasa tidak adil ini yang disuarakan oleh pemegang otoritas moral. Tapi situasi Mereka ekonomi yang kita saat ini menjaga baik-baik moral aja. tadi. menurut Saat Mas ini Uki. baik-baik Makanya aja. pemantik itu bisa dari yang namanya orang kesenggol di jalan. Pemantik itu macam-macam, Mbak. Ya, itulah yang disebut pemantik tadi menjadi menggelinding menjadi momentum. Jadi begini, inflasinya kita rendah. Esensi ya. dasarnya Daya beli adalah orang hari itu ini tumbuh orang 5% tidak lagi setiap merasakan tahun. ada etik. Tingkat kepuasan kepada presiden tinggi 80%. Kadang-kadang saya jadi sulit untuk membedakan. Ini yang dibicarakan oleh kawan-kawan ini, jangan-jangan Harusnya kawan-kawan PSI ini, surveinya harusnya kawan-kawan 80%. ini ya nggak bisa lagi membedakan kemauannya elit dengan kemauannya rakyat. Oke. Jadi Enggak, maksudnya makanya. di elit maunya begini, Tapi rakyat mengkritik maunya tapi apa? ternyata di Bisa bawah apa? itu tidak merasakan hal yang Sementara sama karena demokrasi mungkin ada itu, bansos itu sementara ya. demokrasi itu, alur aspirasi itu bergeraknya dari bawah ke atas loh, nggak sebaliknya. Oke. Jadi kalau rakyat memang puas kepada Pak Jokowi, Ya. kalau memang inflasinya rendah sehingga rakyat bisa membeli komoditas-komoditas, terus elit mau bisa apa? Provokasi-provokasi terus Suara juga nggak akan ada akademisi gunanya. itu suara elit apa suara rakyat? Suara elit dan rakyat, karena hanya top 1% itu. Oke, baik. Dan Saya mau- itu pun bisa saya counter, ada juga kok akademisi yang mengatakan hal selain itu kok. Ya, tapi kan mayoritas Ya berkata makanya, cuma kan sebaliknya, nggak mau Mas di-expose Uki. Ya sama saja, Orde kan. Baru dulu Nggak mau juga di-expose menciptakan saja. Makanya tandingan. Plato ngomong Saya mau- gini pernah, orang baik tidak perlu hukum untuk memberitahu mereka agar bertindak secara bertanggung jawab. Sementara orang jahat akan menemukan jalan di sekitar undang-undang. Oke, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, krisis kepercayaan terhadap pemerintahnya Pak Jokowi yang disampaikan melalui petisi-petisi dari guru besar dan juga Sivitas Akademika ini, apakah akan berpengaruh terhadap elektoral ketiga paslon ini? Ada pengaruhnya nggak? Seperti yang tadi Mas Uki bilang, ya itu elitnya beda dengan keinginan rakyat. Akan berpengaruh nggak? Ya, kalau misal bicara elektoral, tentu harus kita uji lebih dulu dan seberapa kemudian kuat amplifikasinya. Karena bagaimanapun juga ini spiritnya kan berangkat dari awal, ini adalah sebuah bentuk mosi tidak percaya sebenarnya terhadap kredibilitas moral dalam konteks etika pemerintahan. Dan itu disampaikan sudah cukup masif ya. Dan sebenarnya para Madinah itu lebih awal, tanggal 20 Desember kita melakukan itu. Lalu kemudian teman-teman yang lain juga mengikuti. Tetapi kalau misal kemudian kita lacak lebih lanjut, sebenarnya ini impactnya kalau misal kemudian kelas menengah terdidik kemudian betul-betul satu suara, kemudian impactnya pada legitimasi politik dari pemerintahan yang kemudian nanti terpilih. Nah apa artinya terpilih? Kalau misalnya legitimasinya rendah, nah itu kemudian butuh sebuah effort lebih untuk kemudian meyakinkan publik bahwa dia memang memiliki tanggung jawab, legitimasi dan kepercayaan publik. Itu akan berpengaruh nanti pada next government ya, pemerintahan sangat berikutnya iya, ya. sangat iya. Oke. Meskipun juga harus diantisipasi. Ini jangan sampai kemudian nanti begitu ada yang menang, sementara yang satu kemudian begitu mudah atas nama rekonsiliasi, Ya, akhirnya kemudian ngeblok gabung lagi. tuh, Dan makanya. itu perilaku elit dalam konteks partai-partai politik Ya. yang memang selalu berulang. Ya. Maka kemudian ketika kemudian ada dua pihak yang menyerang, kemudian barangkali juga kemarin ya debat yang ternyata juga relatif agak anyep-anyep juga itu tidak ada greget bahkan seperti rapat ya Main setuju aman dan semua. main aman Dan semua. Karena jelang semua pencoblosan masalah nggak solusinya mau makan ada siang sentimen gratis. negatif. Khawatirnya itu adalah sebuah bridging bagi masing-masing kekuatan untuk melakukan manuver, Oke. mengantisipasi Menuju rekonsiliasi gitu. bahasa kerennya rekonsiliasi, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah bridging melakukan negosiasi, kompromi kepentingan dan lain sebagainya. Oke. Nah di level itu yang kemudian harus diantisipasi. Tetapi kalau misal kemudian bisa diamplifikasi lebih lanjut, barangkali akan ada impact elektoralnya dalam momentum detik-detik terakhir. Tapi kalau misal kita cermati ya, dari kelompok kelas menengah terdidik itu relatif
per hari ini belum menunjukkan pergerakan signifikan. Oke, masih sporadis ya? Mahasiswa, di sini Oke. ada teman-teman mahasiswa, juga belum menunjukkan pergerakan yang cukup Ya. signifikan. Nah, maka kemudian, jangan sampai kemudian, kalau misal kita mencermati di momentum 2020-2021 ya, ketika kemudian bagaimana isu cipta kerja, undang-undang KPK, kelompok kelas menengah terdidik, termasuk masyarakat sipil, begitu mudah dipecah dan Ya, terfragmentasi. Nah, kalau misal kemudian situasinya masih sama, jangan sampai ini kemudian ya hanya menjadi sebuah bunga-bunga percikan kecil. Baik. Nah, kalau misal kemudian itu yang terjadi, Baik. impact elektoralnya berpotensi terbatas. Baik, baik. Nanti kita akan tanya bagaimana tanggapan dari mahasiswa karena guru besarnya sudah pada bersuara. Tapi mahasiswa kayaknya adem ayem saja ya bagaimana mereka melihat situasi politik. Hari ini kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.